makam-makam yang ada di sini eh, banyak yang tidak teridentifikasi nama-nama karena belum ditemukan namanya siapa. Jadi yang sempat disebut adalah mempunyai peranan penting pada saat itu. Sulawesi Selatan, salah satu provinsi yang kaya peninggalan jejak peradaban dan sejarah bangsa. Di antaranya adalah makam Raja-Raja Talo. Makam Raja Talo berada di Kelurahan Talo, Kecamatan Talo, sekitar 7 km di sebelah utara kota Makassar. Kompleks makam ini dibangun sekitar abad ke-17 dan merupakan tempat pemakaman Raja-Raja Talo abad ke-17 hingga abad ke-19. Kerajaan Talo dahulu adalah merupakan bagian dari Kerajaan Goa. Namun, pada masa pemerintahan Raja Goa VI, yakni Lunatang Kalopi, Kerajaan Goa dibagi menjadi dua, Goa dan Talo, dan diserahkan kepada kedua putranya. Kedua kerajaan baru itu kemudian membentuk suatu persekutuan yang kekuasaannya sangat berpengaruh di wilayah Indonesia bagian timur. Kompleks makam Raja-Raja Talo berada di sudut sebelah timur laut dalam lingkup benteng Talo yang luasnya sekitar 9.225 meter persegi. Namun, benteng Talo saat ini hanya dapat ditemui sisa-sisanya saja pada sisi barat, utara, dan selatan. Sejak Goa Talo sebagai pusat perdagangan laut, kerajaan ini menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik. Menurut Lontara, pada 22 September 1605, Kerajaan Goa dan Talo menerima Islam secara resmi sebagai agama kerajaan. Yakni pada masa pemerintahan Daeng Manrabia, Raja Goa 14, yang kemudian bergelar Sultan Alauddin, dengan Karaeng Matoaya, Raja Talo yang bergelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Sultan Alauddin adalah kakek dari Sultan Hasanuddin, Raja Goa 16. Sejak kerajaan Goa Talo resmi merupakan kerajaan bercorak Islam, dan Goa meluaskan politiknya dengan menundukkan kerajaan di sekitarnya agar tunduk dengan derajat agama baru, yaitu Islam. Hingga Sultan Alauddin diakui sebagai Amirul Mukminin, kepala agama Islam di Sulawesi Selatan.
Kompleks makam Raja-Raja Goa ini dengan jumlah makam sebanyak 44 makam dan nisan 33. Makam Raja-Raja adalah Sultan Raja ke-14 Sultan Alauddin dan Raja Sultan Awalul Islam dan Raja Amir Said dan Raja Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ayahnya bernama Sultan Al-Malikus Said, kemudian neneknya Sultan Alauddin sebagai penerima awal Islam di Kerajaan Goa. Kemudian yang menyebarkan agama Islam adalah Daturi Bandang yang pertama memberikan agama tentang syariat, akidah dan akhlak. Ya, jadi peranan Kerajaan Goa awal menerima Islam ini abad 14 dia memberikan juga menyebarkan Islam sebagai pelanjut penyebar Islam di daerah Goa. Makam Sultan Alauddin berada di sebuah puncak bukit terbuka Tamalate yang merupakan bagian dari Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, yang berjarak sekitar 100 meter dari makam Arung Palaka, kompleks makam Raja-Raja Goa yang cukup luas. Di makam Raja-Raja Goa ini sering dikunjungi oleh pejabat-pejabat dinas, termasuk dari luar kota, peneliti-peneliti dari arkeologi dan dari litbang apa semua, bahkan dari luar negeri ada, dari Australia. Nah, dari luar negeri ini datang, mereka itu datang kadang 2 kali atau 3 kali untuk mencek keberadaannya, apa masih ada makam-makam asli seperti ini. Akhirnya beliau ternyata masih ada, masih dijaga kelestariannya. Jadi ada 9 raja yang dimakamkan di sini. Raja Goa yang ke-11, Sombanta Itaji Barani dan Marumpa. Kedua, Bansawang Bole Arung Lamoncong. Yang ketiga, Sultan Abdullah Raja Talok yang ke-6 atau yang pertama menerima agama Islam. Makam yang keempat, Sultan Alauddin Raja Goa yang ke-14, Raja Goa yang ke-15 Sultan Malikus Said, Raja Goa yang ke-16 Sultan Hasanuddin, Raja Goa yang ke-17 Sultan Amir Hamzah, Raja Goa yang ke-18 Sultan Ali, dan Raja Goa yang ke-19 Sultan Abu Jalil. Jadi cara pemeliharaannya kita melalui tradisional, tidak memakai bahan kimia, hanya tradisional, cukup ada sapu, lidi, terus bahan plastik itu kita pakai. Sejak saat itu, makam Raja-Raja Goa bentuknya banyak dipengaruhi peradaban Islam. Kerajaan Talo merupakan cikal bakal dari kota Makassar. Dari wilayah kecil ini, sepenggal sejarah kota Makassar berdiri kokoh. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah raja yang mempunyai peranan penting, sangat penting pada saat itu karena buktinya salah satu simbol ayam jantan dari timur karena orang Belanda memberikan karena dia seorang pemberani. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa ke-16 yang sangat terkenal dengan keberaniannya dalam melawan kolonial Belanda di Sulawesi Selatan. Hingga Belanda menjuluki Sultan Hasanuddin sebagai ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin, putra dari Sultan Malikus Said, lahir pada 12 Januari 1631 dan bertahta sebagai Raja Goa selama 17 tahun hingga tahun 1669. Di usia masih sangat muda, sekitar 40 tahun, pada tahun 1670 Sultan Hasanuddin wafat dan dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Goa. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah raja yang mempunyai peranan penting, sangat penting pada saat itu karena
eh, buktinya salah satu simbol ayam jantan dari timur karena orang Belanda memberikan karena dia seorang pemberani. Makam-makam yang ada di sini banyak yang tidak teridentifikasi nama-nama karena belum ditemukan namanya siapa. Jadi yang sempat disebut adalah mempunyai peranan penting pada saat itu. Di sebelah kiri depan kompleks pemakaman terdapat sebuah batu tomanurung atau disebut juga batu palantikan sebagai tempat pelantikan raja-raja Goa. Di makam ini terdapat informasi tentang sejarah hidup Sultan Hasanuddin, dan kita juga dapat melihat makam raja Goa lainnya seperti Sultan Alauddin dan makam Raja Talo. Dari aneka bentuk makam yang ada menunjukkan bahwa kerajaan Talo merupakan kerajaan besar yang cukup disegani dan telah menjalin hubungan dengan berbagai kerajaan yang ada pada masa itu. Seperti halnya makam ini, hampir serupa dengan bentuk bangunan candi yang terbuat dari batu cadas dan batu bata dari tanah liat yang direkatkan satu sama lain. Makam Raja-Raja Talo yang berjumlah sekitar 78 buah itu dapat dibagi menjadi 3 tipe. Tipologi yang ada pada kompleks makam ini yaitu ada 3 tipologi lokal, bangunan lokal, kemudian tipologi peti batu dan tipologi kubah. Jadi ada 3 macam ini, dan di samping kiri saya adalah tipe lokal dengan bentuknya sangat besar dan ukurannya sekitar 5 meter panjang, tinggi 4 meter dan lebar 3 meter. Jadi bentuk makam ini bercungkup, dia bercungkup masif, berongga, bertingkat sampai 5 tingkat. Paling ujung atas ditemukan nisan 2 yang ditancapkan, itu nisan tipe Aceh. Kemudian di dalamnya berongga, dan di situ adalah makam asli, makam Raja Goa. Tipe susun timbun, yakni tipe makam yang berbentuk susunan balok batu berbentuk persegi sehingga hampir menyerupai bentuk susunan candi-candi di Jawa yang terdiri dari kaki, tubuh, dan atap. Ini adalah tipe makam peti batu persegi 4, mempunyai beberapa pola hias makam, yaitu di pinggir di jirat makam ini tertera pola hias segi 4 yang dipahat. Kemudian pada nisan tipe Aceh ini ada tertera pola hias yang sangat menarik. Bentuknya segi 4, dan di sebelah selatan dari jirat ini adalah bentuk pipih sudah terpotong sehingga susah teridentifikasi makam siapa yang dimakamkan di sini. Tipe makam yang dahulu disebut dengan istilah jirat semu. Ini merupakan tipe makam yang umum dijumpai di daerah Sulawesi Selatan. Biasanya diperuntukkan bagi raja, pejabat, atau pembesar istana. Tipe kedua, tipe papan batu, yakni tipe makam yang dibuat seperti model bangunan kayu berbentuk 4 persegi panjang. Namun bahannya terbuat dari pasangan 4 bilah papan batu. Tipe ketiga, tipe kubah, yakni bangunan berongga yang berdiri di atas batu 4 persegi dengan atap kubah yang terdiri dari 4 bidang lengkung ke dalam. Tipe makam kubah abad 19 sampai 20, pengaruh dari Timur Tengah. Di dalam makam tipe kubah ini terdapat 4 makam keluarga Raja Katangka. Di dalamnya tertera inskripsi aksara Arab berbahasa lokal, bahasa Makassar. Kemudian inskripsi bahasa Lontera, berbahasa Lontera, dan juga berbahasa lokal Makassar. Di dalamnya menyebutkan nama raja yang dimakamkan, kemudian riwayat kematian, serta
tulisan aksara Arab, indikasi ketauhidan bahwa membuktikan bahwa sudah masuk agama Islam. Terkait dengan yang tipe kubah yang mendirikan masjid untuk renovasi kedua bernama Abdul Qadir Sultan Azimuddin yang mendirikan masjid renovasi kedua Sultan Abdul Qadir Azimuddin ini, makamnya di dalamnya khusus keluarga-keluarga beliau, dan tertera aksara Arab bagian depan tipe kubah itu menjelaskan riwayat beliau. Kalau tipe kubah khusus Raja-Raja Katangka ini ada bentuk segi empat pada kaki makam tipe kubah itu. Di puncak atas terdapat keramik asing berasal dari dinasti Ming dan beberapa ini di situ dilihat raja-raja yang sesuai dengan raja yang dimakamkan di dalam, sesuai status sosial yang pernah berperan dalam Masjid Punakatanga. Bangunan makam tipe kubang ini selain di Sulawesi Selatan dapat dijumpai pula di daerah Timor dan Tidore. Kami sebagai warga Makassar sepatutnya kami menjaga dan merawat supaya anak cucu kita nanti akan mengenal dan mengetahui bahwa Kota Makassar ini telah pernah jaya. Kuliner Indonesia, ragam racikan Nusantara ada di sini, sekaligus memperkenalkan rempah-rempah asli Indonesia. Nikmati keharuman cita rasanya. Kuliner Indonesia, setiap hari pukul 11.30 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Benar-benar enak banget. Kuliner Indonesia pasti jadi. Ketiga macam tipe makam yang terdapat di kompleks pemakaman Raja-Raja Goa ini memang sungguh unik. Ada berbentuk candi, berbentuk peti batu, dan juga berbentuk kubah masjid, hingga berbentuk piramida. Bentuk candi merupakan pengaruh candi-candi yang banyak ditemukan pada kerajaan-kerajaan di Jawa. Bentuk kubah dan piramida merupakan pengaruh dari Timur Tengah yang sengaja diadopsi Raja Goa yang telah memeluk agama Islam saat itu. Sedangkan ragam hias pada ketiga tipe makam tersebut cukup bervariasi, seperti medalion, tumpal, panel persegi berisi ukiran dengan pola geometris, tumbuhan, daun, kelopak bunga, suluran yang distilir. Pemasangan cawan atau piring keramik pada panel hias atau pada dinding-dinding cungkup makam dan kaligrafi. Dari ke-78 makam di Talo ini, baru sekitar 20 makam yang dapat diidentifikasi. Antara lain, makam Sultan Mudafar, Raja Talo ke-7, Karaeng Sindrin Jala, saudara Sultan Mudafar, Syaifuddin, Sultan ke-11. Ada juga Raja Daeng Manyori yang mendapat julukan Macan Keboka Ri Talo, macan putih dari Talo, dan Karaeng Tua Malianga Ri Tomoro, raja yang berpulang di timur. Sebenarnya Islam sudah dikenal di Jazirah Sulawesi sejak pada abad ke-15, yaitu pada masa pemerintahan Raja Goa ke-12 bernama Monggorai Daeng Mameta Karaeng Bonto Langkasa Tunijalo. Pada masa itu, sang raja sudah memberikan fasilitas bagi para pedagang-pedagang muslim untuk bermukim di sekitar istana kerajaan. Para pedagang juga diberi kemudahan untuk mendirikan masjid di kampung Mangalekana. Ini merupakan masjid tertua yang pernah berdiri di Sulawesi Selatan.
tantangan ke depan buat peneliti arkeologi kalau kita dari Maros itu adalah bagaimana dia bisa menjadikan masyarakat sebagai bagian dari sebuah penelitian. Dia juga bertanggung jawab untuk melestarikan, memanfaatkan situs-situs arkeologi yang ada sekarang ini. Karena kenapa? Kalau itu dia dibiarkan, rasa tanggung jawab terhadap situs itu semakin rendah dan menganggap bahwa itu barang yang gak ada artinya. Dan itu bahaya bagi bangsa ke depan. Bahayanya adalah kita menjadi kehilangan riwayat sejarah asal-usul dan juga kehilangan prospek berpikir masa depan sebagai sebuah bangsa yang berkebudayaan, bangsa yang berdaulat, baik secara budaya maupun secara sosial. Kalau lembaga Balar ya, maupun juga stakeholder lainnya yang menyangkut, baik itu penelitian, pelestarian, pengembangan, sudah lebih dari cukup sebetulnya. Lebih dari cukup dari pengembangan teori penelitian, dokumentasi penelitian, juga penyimpanan benda-benda hasil penelitian. Yang susah sekarang ini adalah bagaimana antara dua sisi itu, antara masyarakat dengan negara, ya, itu mengambil peran posisi yang cukup besar untuk mengamankan juga mengembangkan situs-situs arkeologi dan penelitiannya sebagai satu cara untuk menjaga sejarah bangsa, menegaskan identitas budaya bangsa, yang pada akhirnya sebetulnya menjadi citra sebuah negara, sebuah arkeologi yang visi adalah arkeologi untuk bangsa. Ini yang harus ditemukan formulasinya antara negara dengan masyarakat. Kalau peneliti lembaga semua siap bekerja. Tentu ada konsekuensi, misalnya soal konsekuensi pengembangan kapasitas, pengembangan infrastruktur, juga hasil dokumentasi. Dan yang paling penting adalah supporting political will pemerintah untuk mensupport baik itu metode pengetahuan, jaringan maupun pembiayaan buat mereka. Tanpa itu saya kira kita akan kehilangan identitas kebangsaan kita kalau arkeologinya hilang. Di sekitar makam ini juga terdapat sebuah masjid kuno yang dibangun pada tahun 1630. Makam ini terletak di kompleks pemakaman di Jalan Palantika, Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tahun 1974, 1975, dan 1981, 1982, pemerintah pernah memugar kompleks makam Raja Talo. Bangunan makam yang dipugar hingga mendekati bentuk aslinya, hingga sekarang tampak asri, tertata apik dengan pepohonan yang rindang dan dapat dijadikan sebagai suatu objek wisata budaya. Ya, saya sebagai warga Makassar merasa bangga dan terharu dan merasa teruja bahwa Kota Makassar masih menyimpan situs dan makam-makam raja, di mana raja-raja kita dulu sangat luar biasa dan dia terkenal sampai ke mancanegara. Kami sebagai warga Makassar sepatutnya kami menjaga dan merawat supaya anak cucu kita nanti akan mengenal dan mengetahui bahwa Kota Makassar ini telah pernah jaya. Jejak peradaban Islam di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan, diakui memang tergolong lambat dibandingkan di pulau-pulau lain di Nusantara. Namun bagaimanapun, akhirnya peradaban Islam justru akhirnya menjadi begitu kental dan sangat mempengaruhi dinamika politik bagi kerajaan Goa dengan semboyannya menyebarkan dan menganjurkan kebaikan bagi keselamatan umat. Maka kerajaan silam ini terus mengembangkan kekuasaannya dan membawa kerajaan-kerajaan di sekitarnya tunduk dengan memeluk Islam sebagai agama resmi yang berbekas kuat hingga peradaban di Sulawesi Selatan saat ini.